Bicara, kembali lagi bersama aku Mia di Siniar Teman Bicara. Nah, hari ini aku bersama narasumber yang luar biasa sekali, Bapak Dr. Ilman, betul? Iman. Oh, Iman. Betul, ya. Mohon maaf sekali, Bapak. Siap. Oke. Bapak Dr. Iman ya. Bapak Dr. Iman ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Pendidikan Geografi, betul, Betul. Pak? Oke. Nah, Bapak gimana perjalanannya ke sini hari ini? Alhamdulillah Teh. Lancar. Seperti biasa. Oke. Kantor gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah hari ini bisa jumpa di sini. Iya. Oh iya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia hadir di siniar kami, Siniar Teman Bicara ini. Terima kasih sudah hadir, kemudian terima kasih juga sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di Sama. sini ya, Pak ya. Nah, untuk sekarang ini apa ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan mungkin ya. Tapi mungkin boleh Bapak menceritakan dulu keseharian Bapak akhir-akhir ini seperti apa, boleh? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya Iman Hilman. Betul. Saya hari ini adalah koordinator Prodi S2 Pendidikan Geografi di Pasca Sarjana. Keseharian tugas utama saya tentu sebagai dosen, dan saya merupakan dosen yang sejak unsil swasta sampai hingga unsil negeri, alhamdulillah PNS di tahun 2015. Oke, berarti Bapak sudah berapa lama di sini? Sejak 2008. Wow, berarti kurang lebih ada 20 tahun lebih ya Pak ya? Betul. Wah, Masya Allah sekali. Selain mengajar mungkin Bapak, apakah ada kegiatan lain di Unsil maupun di luar Unsil? Untuk saat ini terakhir kami bersama Kang Bode di Dewan Kesenian, kemudian juga mendapat kepercayaan dari komite sekolah menjadi bendahara gitu ya. Dan khusus setiap hari saya enjoy menjadi ketua DKM di lingkungan perumahan kami, Permata Masya Intan Allah sekali. Regency. Itu aja kesibukan Iya. tambahan. Tapi Bapak merasa bahwa kesibukan-kesibukan ini membuat hari-hari Bapak padat nggak? Atau memang Bapak memiliki aktivitas lain untuk mengembalikan energi Bapak setelah Bapak bekerja? Mungkin apakah ada aktivitas lain? Misal memancing atau Untuk olahraga, hobi karena geografi gitu ya. Iya. Saya lebih banyak outdoor. Oh. Kebetulan kami mengemas banyak kegiatan dengan mahasiswa. Terakhir ke Galunggung dalam rangka PBN Pasca Sarjana. Oh. Paling ya kami menikmati alam serta keluarga lah Teh. Untuk Oke. olahraga ya hiking-hiking ringan. Iya. Berarti Bapak lebih suka yang bernuansa alam begitu ya? Betul. Karena mungkin di ruangan yang ber-AC bikin Bapak jenuh gitu ya? Ya juga sih ya. Oh, Memang enggak juga. hiburan lebih utama atau sekedar bersama keluarga itu kan lebih baik bersamaan. Oke, berarti keluarga memang yang paling utama ya Pak ya? Salah. Oke, nah kebetulan kan Bapak sekarang berada di studio Siniar Teman Bicara nih ya Pak ya. Dan kebetulan letaknya ada di perpustakaan nih. Betul. Nah untuk Bapak sendiri apakah Bapak sering mengunjungi perpustakaan Unsil atau perpustakaan luar Unsil? Untuk perpustakaan kami mengajak mahasiswa untuk mendorong hadir di perpustakaan, tentu untuk aktivitas edukasi gitu ya. Betul. Mencari literasi. Secara personal ya saya kesini selain silaturahmi tentu dengan ketua perpustakaan, kami ada banyak kegiatan juga yang alhamdulillah di ruangan ini kita sering workshop gitu ya. Terkait aktivitas kami saat menjabat menjadi litbang di Dewan Kesenian Kota Tasik, kami menyelesaikan tugas. Oke. Terkait literasi tentu perpustakaan yang saya kunjungi ya perpustakaan Unsil sudah semakin maju dan representatif. Iya. Betul, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan ya. Karena Siap, memang ya. Perpus Unsil ini setahu saya dulu itu belum luar biasa sekarang gitu ya Pak ya. Ada beberapa perkembangan yang memang dialami oleh Perpus Unsil ini. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang perpustakaan nih Pak, Betul. kita flashback ke masa Bapak dulu waktu Awal-awal mahasiswa. kampus, betul. Nah, waktu Bapak menjadi mahasiswa, apakah Bapak sering pergi juga ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku atau memang beristirahat aja gitu?
Perpustakaan bagi kami dulu adalah satu-satunya sumber referensi untuk literasi. Betulan prodi kami paling dekat dengan perpus. Lab geografi dan ruang kuliah geografi ada di beberapa langkah dari perpus. Perpustakaan dulu memang seperti hal biasa konvensional. Betul. Terdiri dari rak-rak buku yang bukunya pun jadul dan legend gitu ya. Namun hari ini saya melihat perkembangan yang sudah digagas oleh Ketua UPA Perpustakaan. Hari ini perpustakaan sudah nyaman untuk berbagai hal. Betul sekali. Diskusi begitu ya. Sampai ada fasilitas kopi dan tempat berdiskusi. Betul. Sehingga ini hal yang baik karena milenial dan kaum Gen Z kan punya hal-hal yang banyak ingin ada kebaruan. Dan perpustakaan Unsil sudah mengakomodir itu. Oke. Berarti memang kalau tadi ketika saya bilang tentang flashback Bapak ketika menjadi mahasiswa, Bapak berarti sering pergi ke perpustakaan dulu? Sering sekali? Dulu itu memang mahasiswa diarahkan oleh dosen, kadang sumber literasi di perpustakaan dibongkar, dibaca. Dulu juga di perpustakaan skripsi itu terdokumentasi. Di lantai 2 itu penuh skripsi. Namun hari ini skripsi dalam bentuk file gitu ya. Sehingga kita sudah lebih mudah untuk akses repositori secara digital. Betul sekali. Berarti Bapak pernah membaca buku ya pastinya. Pernah. Nah, apakah Bapak memiliki satu buku yang Bapak jadikan sebagai pegangan atau inspirasi untuk Bapak sampai saat ini gitu? Untuk buku, saya membaca selain buku materi tentu perkuliahan, karena saya mengajar geografi budaya. Betul. Tentu saya senang membaca hal-hal yang terkait dengan budaya. Adapun buku-buku lain yang sesuai kebutuhan, ya saya senang untuk membaca buku yang menginspirasi. Seperti apa misalnya Pak? Seperti yang mungkin saya bawa juga di tas, buku yang ditulis atau judulnya Anies Baswedan tentang ide, narasi dan karya gitu ya. Masya Allah, menarik sekali ya Pak ya untuk dibaca. Sesuai kebutuhan kita untuk mengupgrade wawasan. Berarti kalau misalkan kita membahas tentang budaya ya Pak ya, budaya menurut Bapak, budaya membaca di Universitas Siliwangi sendiri itu seperti apa? Apakah Bapak mengetahui mungkin gambaran besarnya? Hari ini budaya di semua segmen gitu ya. Perpus juga merilis kunjungan mahasiswa siapa saja ya ke perpustakaan gitu ya. Termasuk di situ aktivitas membaca tentunya. Minat untuk membaca untuk kaum mahasiswa hari ini menurut saya mungkin kurang tepat, tapi saya lihat mereka membaca tidak lagi dari buku yang secara dulu kami konvensional, beli buku, searching di Gramedia gitu ya, termasuk di perpustakaan ini. Yang walaupun setiap tahun perpustakaan selalu mengadakan buku-buku baru untuk dibeli gitu ya. Namun untuk tingkat membaca dari sekian banyak mahasiswa rasanya masih perlu ditingkatkan. Nah ini terkait bagaimana mereka merespon hal-hal yang ingin mereka baca dari buku yang ada di sini gitu ya. Karena buku hari ini tidak hanya di perpustakaan. Ada di online Google gitu ya. Termasuk serangan AI yang hari ini orang tinggal mengetik disajikan. Tapi tentu kita juga harus screening AI juga tidak pintar-pintar amat gitu ya. Mereka juga membaca dari literasi yang tersebar. Berbicara tentang budaya membaca mahasiswa yang tadi Bapak sebutkan masih perlu ditingkatkan. Menurut Bapak, ketika Bapak nanti menjabat sebagai rektor, apakah hal yang ingin Bapak lakukan agar minat baca di Unsil ini, bukan hanya mahasiswa ya Pak ya, tapi juga sivitas akademika, itu bisa lebih ditingkatkan? Kemudian jika kita bicara dengan AI yang sekarang beredar, dengan kemajuan informasi yang luar biasa cepat, dan mahasiswa juga sering sekali menerima informasi begitu saja. Nah, bagaimana peran Bapak ketika nanti Bapak menjadi rektor untuk meningkatkan kemampuan membaca dan daya tarik membaca dari seluruh mahasiswa dan sivitas akademika di Unsil? Siap.
Saya berharap bahwa perpustakaan adalah garda depan bagi kehidupan akademik di kampus. Bahkan dari segi posisi dan sarprasnya juga semestinya perpustakaan tampil di depan gitu ya. Betul. Di depan, kemudian mencukupi berbagai kebutuhan. Dan hari ini sudah berupaya untuk itu. Terkait revitalisasi mungkin gitu ya, bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku gitu. Betul. Nanti, tapi bagaimana caranya mengemas menjadi laboratorium gagasan dan menjadi jantung bagi ekosistem akademik. Jadi bukan seperti halnya ada situ yang berisi air gitu ya, danau, tapi lebih banyak pada jadi air atau yang mengepres justru ke berbagai sendi. Kalaulah perpustakaan menjemput ke berbagai unit gitu, bisa jadi ketika diundang tidak datang, kenapa tidak perpustakaan yang hadir? Tentu tidak secara fisik, bisa dengan aplikasi yang disediakan, yang diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Dan itu sudah juga dilakukan oleh kita dengan Sigita ya, seperti itu. Jadi ada akses online literasi gitu. Berarti memang perpustakaan ini tidak akan hanya dijadikan sebagai tempat meminjam buku, menyimpan buku dan sebagainya mungkin ya. Apalagi dengan dunia digital yang sangat-sangat maju sekarang ya Pak ya. Informasi yang tersebar itu kan sangat banyak ya Pak ya, dan diterima oleh mahasiswa. Betul. Nah, kemudian kalau untuk Bapak sendiri sebagai dosen, dengan penggunaan AI yang sekarang ini, apakah Bapak merasa bahwa penggunaan AI di kalangan mahasiswa ini perlu dikurangi kah, atau memang perlu sebenarnya bisa saja menggunakan AI, hanya saja penggunaannya harus digunakan dengan lebih tepat mungkin begitu. Setuju. Dan tidak berlebihan. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Baik, terkait AI ini adalah satu kemajuan zaman, keniscayaan kita bisa menghindarinya. Betul. Dulu juga sebelum AI, komputer, kalkulator, Google gitu ya, semua antipati gitu akan menggantikan peran pekerjaan konvensional. AI tidak bisa kita batasi. Betul. AI berkembang sangat pesat. Namun yang perlu kami atau regulasi pimpinan sediakan adalah bagaimana mengatur pemanfaatan AI itu sendiri. Karena kementerian juga mengeluarkan regulasi bagaimana pemanfaatan AI di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi gitu ya. Nah, nanti rektor itu harus punya aturan khusus. Boleh mahasiswa pakai AI, sebetulnya kita juga dosen bisa lebih canggih gitu ya. Betul. AI bisa terdeteksi gitu. Betul. Namun apakah akan bersembunyi dengan mengatasnamakan AI atau tidak? Jadi besok lusa bisa jadi referensi kita jujur bahwa ini adalah dari AI. Cuma bagaimana pengemasan AI-nya, nah ini. Contoh yang luar biasa kan ada AI yang dari Google teh ya. Iya. Kami sudah mendapatkan pelatihan, sebut saja laptop LM. Iya. Di situ mereview literasi yang betul-betul berdasarkan dari e-book file yang tervalidasi gitu. Bisa bayangkan perpustakaan ini e-booknya banyak. Iya. Jadi mahasiswa tidak mereview dari data lain, termasuk tidak masuk dari internet yang tidak bereferensi. Kita masukkan ke dalam database di situ, kita bertanya pada apa sehingga buku itu hari ini bisa berbicara gitu. Jadi kalaulah itu adalah dihindari, buat apa? Karena kita sudah hidup lebih mudah. Cuma jangan sampai tidak Sundanya itu namper gitu deh. Tidak transit dulu di otak gitu ya. Tugas selesai dengan AI, segala dengan AI. Kalau kampus mau, gampang kita men-screening apakah mahasiswa ini ori atau AI. Oh iya? Bagaimana Pak caranya? Ada AI lain yang bisa mendeteksi itu. Ada Turnitin gitu ya. Kami pernah setiap dosen atau minimal kaprodi mempunyai akun Turnitin itu. Setiap mahasiswa yang skripsinya siap sidang pun harus dicek Turnitinnya. Bahkan hari ini penelitian dari mahasiswa ITB bisa mengecek apakah gambar itu gambar asli, hasil handmade atau AI. Apalagi teks gitu ya. Nah, apakah itu kita kejar-kejaran seperti itu kan rasanya
boros energi. Betul. Yang baik adalah kita adaptif terhadap aplikasi atau teknologi, tapi tentu manusia yang berpikir punya screening yang lebih jujur lah gitu ya. Iya. Jujur itu cukup untuk menjamin bahwa semua sesuai dengan role-nya masing-masing. Oke, berarti memang luar biasa ya Pak ya, kemajuan dunia digital saat ini tuh berkembang pesat dan sudah jauh sekali dari zaman yang sebelumnya gitu. Nah, untuk Bapak sendiri tentang visi Bapak ke depan, transformasi lingkungan akademik seperti apa yang mendesak menurut Bapak untuk dilakukan agar Universitas Siliwangi ini bisa lebih unggul, inklusif dan juga adaptif terhadap perkembangan global, dan apa tantangan besarnya menurut Bapak? Siap, saya baca ya Teh ya, di kata Lara. Saya mengusung visi menjadi universitas unggul yang berkarakter wirausaha dan berdaya saing global, berdasarkan nilai integritas, mutu, amanah, dan nasionalisme. Itu akronim dari nama saya. Oh ya? Beriman. Oh. Lanjutnya adalah serta kearifan lokal Sunda Tasikmalaya pada tahun 2030. Nah, dengan visi yang saya susun tersebut tentu berdampak pada persiapan program kerja dan misi yang akan saya selesaikan atau saya wujudkan gitu ya. Oke. Di antaranya adalah saya ingin mengintegrasikan adanya Big Data Hub atau Digital Nervous Center. Tadi bahwa Unsil itu harus punya clouding yang terintegrasi. Cloud itu ya hari ini dengan sintesis sudah di-upgrade dari SIMAK ke sintesis. Betul. Itu sudah mulai. Namun perjalanan ke arah ideal itu membutuhkan pengorbanan yang berdarah-darah. Hari ini mahasiswa untuk verifikasi eligible wisuda kami belum mudah. Demikian juga dengan administrasi lain yang dosen, banyak sistem yang akunnya bisa lupa, banyak aplikasi yang harus diakses. Betul. Kalaulah Unsil bisa mengemas itu dalam satu big data yang terhubung, nah itu adalah memudahkan bagi semua sivitas akademika. Oke, berarti mungkin Bapak sudah mengetahui bagaimana birokrasi di kampus ini berjalan ya Pak ya? Betul. Nah kalau untuk Bapak sendiri kan tadi sudah menyebutkan nih visinya adalah, boleh diulang Pak? Unsil beriman Teh. Nah, Unsil beriman ya, itu adalah akronim dari nama Bapak. Oke. Nah, untuk visi Bapak sendiri, bentuk dukungan yang konkret yang yang penting agar visi Bapak ini bisa terrealisasi dengan baik gitu di Unsil ini seperti apa? Oke. Untuk mewujudkan visi, misi dan program kerja, tentu saya belajar dari pengalaman para pimpinan terdahulu, program kerja dan hasil capaian Unsil yang sudah hari ini alhamdulillah kampusnya sudah unggul. Prodi-prodi terkhusus di FKIP betul, hampir semua unggul gitu ya. Iya. Nah itu semua adalah merupakan prestasi yang terbaik. Otomatis kita harus menduplikasi kebaikan itu untuk prodi yang lain. Nah terkait bagaimana mewujudkan visi misi yang lain, nah semua sumber daya yang ada saya mengadopsi dari beberapa capaian prestasi para rektor khususnya pada saat sekarang menjabat, yang tertuang dalam dokumen-dokumen resmi. Dokumen resmi contohnya ya laporan APT gitu ya, akreditasi internasional bagi prodi-prodi home base ekonomi begitu. Dan itu semua akan saya jadikan sebagai pijakan awal, sebagai baseline untuk mempertahankan yang sudah bagus dan kemudian meningkatkan atau ikut mensukseskan yang belum bisa unggul gitu. Mempertahankan yang sudah bagus kemudian menyukseskan yang bisa ikut lebih bagus dari yang sebelumnya sudah mencapai bagus. Luar biasa sekali ya teman bicara pemaparan dari Bapak Iman ini. Kemudian Pak, kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas lumayan banyak ya tentang birokrasi kampus, kemudian tentang perpustakaan ini sendiri gitu. Nah,
Kalau untuk Bapak sendiri kan sekarang Bapak sudah menjadi Bapak yang sekarang nih Pak. Siap. Kemudian pasti banyak sekali pengalaman yang sudah Bapak dapatkan sebelumnya ketika Bapak kecil, kemudian menjadi anak sekolah, mahasiswa, dan sekarang sudah menjadi dosen ya Pak ya. Betul nih. Nah, banyak sekali pengalaman yang bisa membentuk cara berpikir Bapak seperti sekarang. Nah, mungkin adakah hal yang satu momen atau satu kejadian yang membuat Bapak itu bisa merubah diri Bapak bisa sampai sekarang gitu. Oke. Terima kasih. Semua yang saya alami tentu hidup adalah perjuangan. Semua yang kita peroleh itu mengalir. Betul. Saya tawakal, tapi saya syukuri proses yang saya alami, anugerah sangat luar biasa. Saya lahir di Tasikmalaya, rumah saya 5 langkah dari Unsil. Dekat sekali ya Pak ya. Sebelum Unsil ada, saya sudah lahir. Saya lahir 82. Unsil kemudian sudah berubah menjadi perguruan tinggi. Ya, saya sudah hadir di sini. Sekolah saya di Tasikmalaya, S1, S2 saya di Unsil, S3 selesai di Unpad. Nah, semua itu menjadi background saya untuk percaya diri, berani, dan punya tekad mengabdi gitu ya. Sejak asisten dosen tahun 2026, 2008 jadi dosen gitu ya, dengan capaian yang formal. Lalu kemudian sampai hari ini saya dan PNS 2015 sehingga bisa daftar menjadi calon balon rektor gitu ya. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, kakak senior saya banyak yang lebih hebat dari saya. Namun tentu Tuhan memberikan tugas, tanggung jawab gitu ya, atau tantangan kepada umatnya, dan saya mengambil peran itu untuk berkontribusi bagi Unsil khususnya. Sehingga mudah-mudahan peran saya, kiprah saya yang sebagai bakal calon paling muda Bapak bakal calon paling muda ya? Dari hari ini kan 7 calon yang ikut atau lanjut yang nanti juga akan di podcast di sini. Ya, bukan tanpa alasan saya ikut hadir dalam kontestasi ini, karena tentu kita harus memperjuangkan, kita harus menunjukkan bahwa yang muda punya karya gitu, yang senior tentu menjadi panutan kami semua, dan insya Allah itu adalah jalan takdir saya. Oke, luar biasa sekali ya teman bicara. Bisa kita lihat bagaimana Bapak Iman ini menyampaikan hal-hal yang membuat Bapak Iman bisa menjadi seperti sekarang gitu. Nah, kemudian ya Pak, kita kembali lagi membahas tentang Unsil ya. Siap. Kita kan tadi sudah membahas tentang bagaimana sedikit sekali latar belakang yang sudah Bapak sebutkan. Kemudian berdasarkan dari itu, Bapak ingin membawa Unsil ini ke arah yang seperti apa? Atau mungkin bisa kita sebut sebagai Bapak ingin branding seperti apa untuk Unsil nantinya ketika Bapak sudah menjabat sebagai rektor? Siap. Unsil ini sudah 3 dekade dengan rektor yang menjabat sangat sukses. Betul. Prof. Rudi 2 periode, dan hari ini kita dipimpin oleh Prof. Nundang gitu ya. Untuk generasi berikutnya, tentu dari 3 pimpinan yang terdahulu di masanya menjabat sangat baik, Unsil harus sudah bisa maju gitu ya. Sehingga saya berharap dan visi misi saya adalah Unsil harus unggul secara mutu, kemudian mandiri finansial karena kita BLU ya. Kemudian mendunia dari segi reputasi, tapi kaki kita tetap berpijak di tanah Pasundan. Makanya dalam visi saya ada kearifan lokal. Hanya dengan kearifan lokal lah kita bisa mendunia tanpa melupakan jati diri, khususnya ya Kesiliwangian gitu. Yang kampus ini berdiri tidak berdasar ujug-ujug gitu, tetapi dengan darah-darah dan perjuangan, terkhusus para pahlawan yang di ruang rapat Gedung Masudi saat ini terpasang gitu ya,
para pahlawan pendiri Unsil. Dan insya Allah saya terdidik dari proses yang saya sejak mahasiswa atau bahkan sebelum jadi mahasiswa berada di lingkungan ini. Oke, berarti Bapak masih ingin memegang nilai-nilai kesiliwangian ketika Bapak nanti sudah menjabat ya. Oke. Kita punya PBN teh. Iya, PBN Dan Pendidikan itu Bela Negara. betul harus kita kemas itu menjadi satu keunggulan Universitas Siliwangi. Di kampus lain ya bela negara kita harus lebih siap dibanding kampus yang tidak melaksanakan PBN. Oke, berarti kalau untuk nilai-nilai dan prinsip yang paling Bapak ingin pegang ketika nanti memimpin selain dari kesiliwangian tadi, selain dari kearifan lokal tadi, apa yang ingin Bapak pegang? Itu nilai atau prinsip yang ingin Bapak pegang untuk Unsil 5 tahun ke depan nantinya. Oke. Jadi untuk Unsil, bagaimana caranya tadi Unsil beriman gitu ya? Iya. Integritas, mutu, amanah teh, dan nasionalisme. Nah, semua saya kebetulan cocokologi dengan akronim nama, tapi sesungguhnya itu adalah visi besar. Kalaulah beriman dari aspek religius, ya kita juga harus sadar segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang ada ini, jika tanpa restu dan ridho dari Allah, kita sulit untuk mengakses itu. Jika memang kita sudah pada jalur yang benar, yang tepat, sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai tendik gitu ya, insya Allah kita akan amanah. Nah itu yang paling berat adalah bagaimana merealisasikan amanah. Betul. Jangan salah, amanah menjadi dosen ya jadilah dosen sebagai sumber referensi ilmu terbaik. Mahasiswa juga sama. Mungkin kita kembali ke nilai-nilai religius yang kita percaya gitu ya. Walaupun mungkin tentu tidak semua di sini ada juga agama lain. Tapi insya Allah jika semua komitmen pada nilai-nilai kebaikan, semua agama akan membimbing umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti memang Bapak ingin membuat Unsil ini kental dengan religius ya, kental dengan keagamaan begitu. Walaupun memang tidak hanya. Sebetulnya saya tidak membuat. Unsil sejak awal sudah seperti itu. Tasikmalaya sebagai kota santri gitu ya. Nilai-nilai tata nilai di kota juga ada perwalkotnya gitu ya. Di sini sumber banyak pesantren. Jadi sebetulnya Unsil, kalaulah saya sebut, kita ingat kembali perjuangan para pahlawan, para senior, para pendahulu, yang memang ketaatan dan kesolehan para pegawai Unsil, dosen dan tendik seperti itu, sudah tidak diragukan lagi. Terbukti masjid kita berdiri di depan kampus paling strategis, yang bisa jadi kampus lain masjid di dalam deh. Itu juga sudah jadi simbol bahwa komitmen kita menegakkan nilai-nilai nilai-nilai religius Islam khususnya terdepan gitu. Jadi bukan saya mengambil atau men-set up ulang. Jika hari ini agak longgar, agak luntur gitu, mungkin gitu ya, husnudon saya, kita harus komitmen kembali. Hal-hal kecilnya ya kita undang para penceramah nasional gitu ya. Di sini banyak relasi-relasi yang bisa terkoneksi ke ustadz-ustadz yang mungkin bagi generasi muda mau hadir gitu ya. Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat gitu betul ya. sekali. Itu Mereka sangat menarik. susah. Iya. Saya punya pengalaman menghadirkan mereka di forum-forum khususnya di masjid kami teh. Di Unsil atau di masjidnya sama, namanya Masjid Al Muhajirin di Perum Permata Intan Regency. Iya. Kalau teteh literasi buka Google, banyak kegiatan yang sudah kami kolaborasi dengan para dai gitu ya. Dan saya senang melakukan hal itu demi kebaikan minimal jamaah kami gitu. Betul sekali. Karena memang anak muda zaman sekarang itu lebih tertarik dengan kajian yang mengundang ustadz yang terkenal ya Pak ya. Betul. Tapi walaupun memang begitu, kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi kita melihat apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Justru anak muda hari ini
rawan beresiko ketika belajar agama tidak dari referensi ustadz yang secara fisik dapat membimbing. Oh. Kita berinternet, kita bertiktok gitu, kita Iya. berinstagram, bisa jadi kita tidak memperoleh ilmu yang baik atau bisa jadi salah menafsir gitu. Nah makanya sederhana apapun ustadz, guru ngaji di daerah harus kita angkat sebagai para mujahid yang mengontrol kita semua. Oke. ABG di sini, mahasiswa Gen Z di sini, kan ada program pengajian rutin, Betul. ada BTHQ, udah kita Betul, B2 tulis. haki. Itu menjadi syarat. Unsil sudah religius sejak lama. Terkait hari ini menjadi heterogen, banyak juga agama lain di Unsil. Betul. Sebagai dampak ataupun konsekuensi Unsil negeri. Ya di sini toleransi kita harus tinggi. Dan Islam sudah teruji itu urusan toleransi, dan alhamdulillah di Unsil kondusif. Alhamdulillah ya kalau begitu. Betul. Oke, Bapak, kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi ya mengenai Siap, Teh. visi misi. Kita putar kembali lagi. Tadi saya sempat mendengar bahwa Bapak menyebutkan tentang laboratorium gagasan. Itu laboratorium gagasan yang dimaksud oleh Bapak itu seperti apa? Jadi laboratorium gagasan ini saya ingin perpustakaan ini sama seperti statusnya tadi secara religi masjid Betul. mengcover kebutuhan religius gitu ya, keimanan masing-masing. Perpustakaan ini juga menjadi ujung tombak bagi kita para insan akademik dalam hal kebutuhan dari akademik. Nah artinya laboratorium gagasan ini akan kita internalisasi menjadi atau realisasi bahwa dulu perpustakaan sebagai gua harta karun gitu ya, yang sunyi, manual, cari buku fisik, berdebu, menakutkan gitu ya. Termasuk ruangan ini saya tahu sejak kecil Teh. Kesini Teh paling takut. Kenapa, Pak? Secara horor di sini titik horor paling dalam Teh. Dulu kan sawah belakang sebelum ada Unpar. Ini adalah mes Pak Rektor gitu ya. Iya. Nah, dulu perpustakaan gitu. Kemudian juga museum kan dulu seperti itu. Iya. Hari ini museum dan perpustakaan tidak demikian. Sudah digital, sudah terang dengan LED, Betul. sudah dengan tempat duduk yang menarik, Iya. buku yang tentu setiap saat, setiap tahun selalu di-upgrade. Tapi yang mungkin harus kita tingkatkan di Unsil adalah menyediakan buku-buku digital. Saya pernah ke perpustakaan di Kementerian Pendidikan saat itu. Ya berjajar komputer Teh. Di UGM juga demikian, di prodi geografi kami. Jadi perpustakaan itu sudah digital. Bisa jadi hampir jarang buku yang baru dalam bentuk fisik. Tapi sudah dalam bentuk ya e-book. Karena versi cetak buku itu hari ini ada 2. Ada cetak fisiknya tidak banyak, mungkin 5, tapi dijual secara e-book gitu ya. Publisher hari ini e-book. Iya. Anak sekolah juga bukunya E-book elektronik yang dicetak dengan harga yang dikondisikan gitu ya. Nah jadi jika perpustakaan mampu menyediakan sarpra seperti itu, apalagi jika Sigita Kang ya, kalau disosialisasikan itu sudah banyak referensi. Bisa bayangkan dosen masuk ke situ, semua referensi buka di situ, AI-nya laptop LM Teh. Yang tadi Bapak sebutkan ya. Pernah laptopnya LM? Belum pernah coba kebetulan. Nanti dicek lah. Kami sudah mendapat pelatihan dari Google. Itu resmi, saya menyebutkan merek yang resmi nih. Iya. Tidak yang lain, nah, karena itu mah explore sendiri ya. Iya. Ini mah resmi, bahkan kami dilatih. Akun kami juga akun pro. Semua email yang saya tahu dosen ya, yang student ACID nggak tahu apakah itu bisa pro atau tidak. Gemini dan kawannya. Iya. Berarti memang laptop LM ini yang tadi Bapak sebutkan adalah salah satu mungkin website ya Pak ya? Jadi laptop LM itu jika kita punya banyak buku referensi simpan di dalam box dan kita bertanya apapun yang ada di situ tidak keluar dari box itu. Jadi tidak ada dari TikTok, tidak ada dari Instagram, tidak dari YouTube, semua dari PDF itu. Nah kan kita otomatis nyuruh AI membuka buku itu.
terlepas bahasa apapun hari ini AI bisa mempermudah manusia untuk memperoleh Betul sesuatu. sekali. Betul sekali ya Pak ya, bisa Betul. mempermudah kita dalam mengakses banyak buku berarti ya kalau Betul. kita menggunakan laptop LM ini. Oke, mungkin teman bicara juga bisa mencoba untuk menggunakan laptop LM ini, bisa dicari di Google ya Pak ya? Ada teh built-in di Google. Oh ada. Tuh, Oh bisa, nanti teman bicara bisa Siap. coba ya laptop LM itu. Nah kemudian, kawannya Gemini tuh. iya. Kemudian untuk aksesnya sendiri Pak, apakah Bapak kan tadi bilang berbayar ya Pak ya? Apakah bagi kami itu bisa diakses atau tidak ya? Semua AI itu gratis, Oke. tapi untuk yang berbayar punya akses dan kualitas Yang lebih. hasil eksplorasi yang lebih komprehensif. Jadi gratis bisa dipakai, namun terbatas pada konten gitu yang diberikan. Bisa nanti dibandingkan kiri kanan mana yang pro mana yang gratis. Keluarnya ya yang gratisan juga hari ini kalau AI berbayar nggak akan ada yang mau teh. Iya betul Tapi ya. kalau semisal apapun AI video gitu ya masih tertutup. Kalau berbayar semua fasilitas terbuka karena sudah merasakan manfaat. Iya. Kadang orang ya mau beli. Oke. Testernya pasti gratis dulu. Termasuk Bapak ya? Kami digratiskan oleh kampus Oh melalui iya. UPA TIK. Akun email kami pro. Walaupun yang pro berbayar lagi-lagi beda dengan pro yang dari Unsil ACID. Iya. Semua karyawan Unsil, dosen dan mahasiswa. Nah, saya belum ngecek mahasiswa apakah student ACID ini bisa juga seperti itu. Sama tinggal di kanan yang banyak kotak drive classroom. Nah, itu milih di situ ada laptop LM atau Gemini gitu. Oke. Dan itu yang tadi AI ini tidak menjadi hambatan, tapi partner atau Betul. mitra. Justru di situ kita terbantu gitu ya. Iya. Teknologi membantu. Jika salah memanfaatkannya, tadi plagiasi, tidak mengaku, bahkan banyak juga guru besar, profesor, Iya. sampai rektor juga mundur Iya, karena oh iya. terdeteksi AI ya Pak ya. AI dan plagiasi. Nah itu regulasi yang harus hati-hati, jangan sampai nanti pada saat kita susah mundur kita terjebak pada kemudahan yang hari ini AI jadikan sebagai daya tarik gitu. Betul sekali. Karena memang kemudahan dengan adanya AI ini membuat kita sebagai mahasiswa ya Pak ya, Betul. khususnya sivitas akademika mungkin. Jadi mungkin minim untuk mengakses informasi yang sebetulnya bersumber dari buku gitu. Tapi dengan kita bisa memanfaatkan kemudian pengemasan yang bisa dilakukan dengan baik terhadap AI sendiri, bisa kita gunakan dengan lebih Bertanggung jawab deh. betul, lebih bertanggung jawab ya Pak ya. Nah mungkin dari kru teman bicara, apakah ada pertanyaan untuk Bapak? Boleh dong dipersilakan. Siap. Silakan semua kepada Mas. Oke, pembahasan kita sudah jauh sekali ya Pak ya. Oke, Sudah siap, sampai saat ini kita sudah membahas tentang kampus, kemudian sedikit latar belakang dari Bapak, kemudian aktivitas Bapak dan juga yang paling utama adalah visi yang sudah tadi Bapak sebutkan ya Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri saat ini di tengah kesibukan yang mungkin sekarang sebagai dosen ya Pak Betul. ya, Bapak juga sebagai kepala keluarga mungkin ya di rumah, dan apakah Bapak bisa mengambil sebuah perbedaan di antara memimpin sebagai kepala keluarga atau nanti akan memimpin di universitas begitu? Apakah ada Oke. konsep kepemimpinan yang sama mungkin? Baik. Pertama, sebagai kepala keluarga wajib membawa seluruh keluarga masuk surga. Itu adalah tugas masing-masing, khususnya kepala keluarga gitu ya. Itu rule-nya sudah jelas. Dan adapun tugas tambahan lain, baik sebagai dosen ataupun rektor, kita bekerja itu adalah untuk ya di sela-sela waktu ibadah gitu ya. Betul. Nah artinya bekerja juga adalah ibadah. Jika kita sudah komitmen seperti itu, tidak ada lagi kita culas, manipulasi, tidak semangat, etos kerja rendah. Dengan bismillah kita berangkat kerja, pulangnya alhamdulillah, di rumah ada yang kita perjuangkan gitu ya. Insya Allah semua orang mestinya sadar posisinya masing-masing. Nah terkait dengan itu kita atau saya gitu ya,
kalaulah jenis pekerjaan hari ini, pekerjaan saya paling berat di Unsil. Sebagai koordinator prodi, kami tidak punya sekretaris prodi. Kami ada di Pasca Sarjana. Pekerjaan berat saya adalah penerimaan mahasiswa baru. Kami harus promosi. Bisa bayangkan dengan promosi mandiri, kami harus berjuang meyakinkan calon mahasiswa untuk daftar di S2. Saingan S2 selain sesama prodi yang sejenis, PPG dan P3K gitu ya. Betul. Saya sendiri, semua kaprodi di Pasca tidak ada sekjur. Hari ini dibantu oleh Tendik, ya demikian. Nah sehingga alhamdulillah semua upaya itu dengan tawakal gitu ya. Tuhan memberi kemudahan. Alhamdulillah hari ini saya khususnya masih dipercaya oleh para calon mahasiswa, sehingga mahasiswa kami stabil lah, sesuai dengan target kami memperoleh mahasiswa. Karena S2 tidak ikut di promosi yang reguler S1 dengan betul. SNMPTN dan jenjang atau seleksi lainnya gitu. Gitu. Okay. Jadi dari segi kematangan gitu ya, saya kalaulah dipercaya nanti mendapat tugas tambahan, apapun tugas tambahan itu saya jadikan sebagai ladang kebaikan. Tugas saya untuk merespon tantangan ikut hadir di kontestasi ini juga bukan tanpa perhitungan. Kapan momentum terbaik juga Tuhan memberikan kesempatan dan kita meresponnya bagaimana itu adalah tentu seiring dengan kedewasaan dan kematangan yang masing-masing bisa belajar karena pengalaman gitu. Oke. Berarti mungkin dapat kita lihat bahwa kepemimpinan yang Bapak maksud di daerah, di lingkungan universitas ini adalah Bapak diniatkan untuk ibadah ya pastinya yang pertama. Kemudian juga Bapak bertawakal agar segala hal ini bisa berjalan dengan mudah. Betul. Jika kita bertawakal, mungkin begitu ya Pak ya. Nah kemudian kalau misalkan saya membahas tentang mahasiswa ya, apakah Bapak memiliki pesan-pesan kepada mahasiswa sekarang, mungkin khususnya Gen Z ya Pak ya, apakah Bapak memiliki pesan yang masih berkaitan dengan keagamaan? Karena mungkin sekarang kita tidak tahu ya di lingkungan kampus dengan di lingkungan rumah ini pergaulan yang lebih luas, mungkin dunia yang lebih luas juga, Betul. akses informasi yang lebih mudah. Mungkin Bapak memiliki pesan untuk kami sebagai mahasiswa. Mahasiswa, dosen dan tendik itu adalah sivitas akademika yang tidak bisa salah satunya baik dan yang lainnya tidak optimal gitu ya. Iya. Tentu ini adalah perlu pembinaan di setiap prodi, di setiap mata kuliah, di setiap capaian pembelajaran. Pembinaan secara religius itu kan menjadi faktor utama. Namun yang perlu ditegaskan adalah kontrol. Bagaimana kita, siapapun yang punya peran di sana, menjamin, memastikan bahwa ketercapaian itu bisa terukur. Terkait bagaimana menghidupkan iklim akademik yang religius Islami atau religius berdasarkan keyakinannya masing-masing, tentu butuh kegiatan-kegiatan yang mendukung. Oke. Kalau dulu zamannya sebelum Covid begitu ya, Unsil masih bebas, masih leluasa, ya kegiatan mahasiswa itu khususnya di bidang keagamaan kan sangat masif. Setiap Betul. prodi ada pengajian. Betul. Di kampus jadwalnya padat, bahkan GOR juga digunakan untuk ruang-ruang kajian akademik itu. Buka bersama begitu ya. Hari Iya. ini mungkin trennya tidak semasif dulu. Karena regulasi kampus juga membatasi aktivitas malam gitu ya. Betul. Atau ya aktivitas di luar akademik. Ini menjadi hal yang berbeda kehidupan dulu kita dengan yang sekarang. Dan tentu harus ada adaptasi, ada mentoring, ada khususnya yang paling penting adalah tauladan. Berjamaah nggak usah disuruh gitu ya. Iya. Pernah ada peraturan rektor Iya. saat Proprudi
semua karyawan wajib sholat berjamaah, ya Kang ya. Hari ini apakah nilai-nilai itu diterapkan? Kontrolnya tidak tegas, gitu ya. Iya. Ya seperti itu, upaya pasti dan sudah kita lakukan, namun capaian dan pemeliharaannya gitu ya, perawatan agar itu bisa terus efektif, itu adalah lagi-lagi tantangan zaman yang sangat modern ini menjadi lebih berat bagi kita. Oke. Berarti kita sudah sampai di penghujung acara Teh. nih ya Pak ya. Sudah sampai di penghujung senior teman bicara ini. Tidak Oke. terasa Teh. Iya, tidak terasa sekali. Karena obrolannya seru sekali ya Pak ya. Sangat-sangat memberikan insight bagi saya juga bagi pemirsa teman bicara mungkinnya di luaran sana. Nah, untuk penutup nih Pak, satu kalimat untuk mahasiswa apa yang Mahasiswa bisa yang disampaikan? itu harus juara. Mahasiswa Unsil itu harus Juara. Oke, intinya begitu ya Pak ya. Berarti Juara dalam berbagai hal. juara dalam berbagai hal. Oke. Sekian dari kami teman bicara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak sudah bersedia untuk Sama-sama, kami Teh. undang kemari. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Juga terima kasih pada kru dari teman bicara yang sudah membantu jalannya acara ini dengan lancar. Amin. Oke, sekian dari saya sebagai host, juga dari Bapak mungkin ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di siniar selanjutnya.